ajma'in, amma ba'd. Selamat malam dan selamat bergabung seluruh sahabat kajian online Binadars Lughah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Habib Ahmad Rafiq Al-Kaf, pengajar di Majelis Bikers Dakwah Jakarta. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hizbullah. Saya akan menemani teman-teman semuanya, teman-teman pada malam hari ini untuk memandu sebagai narasumber di kajian pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, perlu diketahui bersama teman-teman bahwa kajian malam hari ini diselenggarakan oleh platform kajian online yaitu Binadars Lughah. Binadars Lughah ini merupakan platform kajian online yang didirikan oleh Ning Khairatul Badrul Sofa Sampang. Program kajian online di Binadars Lughah meliputi beberapa hal, beberapa program, diantaranya yaitu program kajian aksilati, program pembelajaran kitab kuning, metode pembelajaran kitab kuning via online. Kemudian ada juga program tahsin Al-Quran, ada program bahasa Arab, juga program kajian tematik dengan berbagai narasumber dari berbagai narasumber tokoh yang ada di melalui platform media online medsos. Kajian online Binadars Lughah juga alhamdulillah sudah bersertifikasi, sudah mendapatkan sertifikasi izin dari legalitas dari Kemenkumham. Nah, selanjutnya kita pada malam hari ini akan mengikuti kajian bersama pemateri kita, yaitu Habib Ahmad Rafiq Al-Kaf. Sekilas tentang narasumber kita pada malam hari ini, biografi beliau, nama Ahmad Rafiq Al-Kaf, pendakwah. Beliau berasal dari Palembang, menggeluti bidang agama selama 15 tahun, dan fokus pada kajian Al-Quran dan fikih. Saat ini beliau merupakan pengajar tetap Majelis Taklim di Jakarta. Beberapa pengalaman narasumber kita, pengalaman beliau yaitu pengajar Majelis Mantaba Bekasi, pengajar Majelis Musola Rahimahullah Luar Batang Jakarta, pengajar Majelis An-Najwa Tanjung Priuk Jakarta, pengajar Majelis Bikers Dakwah Jakarta. Riwayat pendidikan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Pasuruan, asuhan Habib Taufik As-Segaf pada tahun 2004. Kemudian beliau melanjutkan studi ke Ribat Aidrus Tarim di bawah asuhan Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Aidrus pada tahun 2018, dan beliau juga menyelesaikan hafalan tahfidz di Ribat Aidrus tersebut. Selanjutnya beliau melanjutkan studi di Ma'had di Ribat Darul Mustafa di bawah asuhan Habib Umar bin Hafid pada tahun 2020. Platform yang bisa teman-teman ikuti, platform online pemateri kita, yaitu bisa teman-teman ikuti platform kajian Habib Ahmad Rafiq di Instagram. Selanjutnya kita akan mulai bersama-sama mengikuti kajian dari pemateri. Namun sebelumnya, mari saya hantarkan dengan pembacaan doa. Mari kita doa buka kajian pada malam ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga kajian kita berjalan dengan lancar hingga akhir. Ala hadhihi niyyah as-salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, tema kita yang akan dibawakan oleh Habib Ahmad Rafiq Al-Kaf pada malam ini adalah menjadi hamba yang dicintai Allah. Apa sih? Bagaimana sih tips-tips agar menjadi hamba yang dicintai Allah? Langkah-langkahnya bagaimana?
Siapa sih yang nggak senang, siapa sih yang nggak suka, yang punya cita-cita agar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Mari kita simak bersama uraian dari beliau bagaimana menjadi hamba yang dicintai Allah. Nanti setelah materi selesai disampaikan oleh beliau, kita buka sesi tanya jawab di akhir ya. Sesi tanya jawab sekitar jam 21.30 atau kurang lebih. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah kajian selesai. Lanjut nanti doa dan penutup oleh beliau dan kita bersama. Kepada narasumber kita Al-Habib Ahmad Rafiq Alkaf, disilahkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa kana labbaika lana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin matasalatul uyun bin nadar wa tadakhrafatul arduna bil matar والحج الحج وأتمر ولبى والحلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita masih berkumpul bersama melalui via Zoom, yang mana ini adalah perkumpulan tidak lain dan tidak bukan ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan seperti inilah perkumpulan yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala serta mengundang maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, di sini juga Al-Faqir selaku pembicara mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majelis Ta'lim Bina Darus Lugha yang insya Allah berikan kalian keistiqomahan di dalam membimbing majelis ilmu dan majelis kalian menjadi majelis yang selalu di dalam naungan Nabi Muhammad SAW, selalu mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW, baik dari pembina majelis maupun panitia ataupun semua daripada yang ikut berkoordinasi di dalam partisipasi di acara ini. Alhamdulillah summa alhamdulillah ya ikhwan, di malam hari ini juga kita ya berkumpul bersama-sama ya, selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah karunia nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama ya di dalam kajian mengaji ya dari salah satu tema, yaitu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat sebaik-baiknya umat, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan umat Nabi Muhammad menjadi mulia, yang menjadikan umat Nabi Muhammad yang menjadi agung atau menjadi istimewa berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutip bahwasannya ya di dalam tema kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala atau meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali ya ikhwan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam ayat Al-Qur'annya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Barang siapa ya, katakan wahai Muhammad, barang siapa yang ingin mendapatkan cintaku ya cukup satu, fattabi'uni. Ikuti jejak Nabi Muhammad. Ikuti dalam keadaan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ingin mendapatkan cintanya Allah. Kalau kalian ingin mendapat cintanya Allah, cukup satu, ikuti. Dan dalam konteks Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menaruh kata ittiba atau fattabi'. Fattabi' itu artinya mengikuti. Ya. Bukan yang Allah taruh famdahuni, bukan pujilah Nabi Muhammad, tapi fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad.
Ketika kalian ya mendapatkan atau mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ kalian akan meraih cintanya Allah. Yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian menjadi hamba yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ya salah satu tugas kita ya yang mana di muka bumi ini ataupun kita selama di dunia ini tidak lain dan tidak bukan fungsi hidup, tujuan hidup itu ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin meraih cintanya Allah, apa yang Allah maksud, apa yang Allah inginkan harus kita kerjakan. Allah menginginkan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya harus kita kerjakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun bilang, ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya fungsi hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati ya pintunya Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekati rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendekati raih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hamba-hamba yang sukses di dunia. Ya. Bukan berarti hamba yang sukses di dunia itu mereka yang bisa mengumpuli harta yang banyak, mereka yang bisa meraih apapun, jabatan, popularitas, semuanya. Ya, itu bukan dikatakan hamba yang sukses. Akan tetapi dikatakan hamba yang sukses itu tatkala bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, balik lagi. Ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berstatus Islam, mereka yang mempunyai keimanan di hati mereka, kebanyakan mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang menjauhkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan jarak cinta mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan jarak cinta mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka itu selain tatkala ingin meraih cintanya Nabi Muhammad, mereka fokus meraih cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka yakin sekali tatkala mereka mendapatkan cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yakin 100% bahwasannya Allah akan cinta terhadap mereka. Makanya mereka para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berjuang mati-matian agar bisa meraih cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya dengan lisan, bukan dengan hanya omongan, bukan hanya dengan pujian, akan tetapi cinta mereka terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan bukti. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membuktikan cinta tersebut dengan melakukan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita, tatkala kita ingin meraih cintanya Allah, ingin meraih cintanya Nabi Muhammad, ingin mendapat rahmatnya Allah, ingin mendapat kasih sayangnya Allah, ingin mendapat ampunannya Allah, cukup satu, ikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, mereka yang berjuang mati-matian dengan harga ya mati mereka itu tidak ada harganya. Ya, diri mereka itu, darah mereka itu tidak ada harganya demi ingin membuktikan cinta mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita lihat para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya begitu cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para sahabat lainnya. Mereka emang memperjuangkan, ya, apapun demi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat yang paling mulia berkat Nabi Muhammad, umat yang paling istimewa berkat Nabi Muhammad, umat yang paling diagungkan berkat Nabi Muhammad. Bahkan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kayak Nabi Adam, Nabi Musa itu menginginkan agar mereka dijadikan umat Nabi Muhammad. Tapi tanpa kita minta, tanpa kita memohon, tanpa kita mengemis, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka raihlah cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu, fokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Ya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Makanya para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, mereka itu tidak pernah ketakutan atau atas kehilangan dunia mereka. Tapi jangan sampai mereka ya kehilangan Allah daripada diri mereka. Mereka itu tidak menakutkan hal-hal yang dunia, yang sekiranya dunia hilang di diri mereka, akan tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala jauh daripada mereka. Nah, makanya itu dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu poin terpenting kita untuk mendapatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ya diceritakan bahwasannya ya orang ya, kalau emang mereka sudah cinta, kalau ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala dari segala-galanya. Ya, kullu ma siwallah fan. Apapun ya selain Allah Subhanahu wa taala akan binasa, akan hancur, akan celaka. Dan tatkala orang menjadikan Allah Subhanahu wa taala nomor satu di hatinya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal apapun itu, yakinlah Allah Subhanahu wa taala pun akan memprioritaskan dia, akan mengunggulkan dia, akan mengutamakan dia. Diceritakan dalam salah satu kitab bahwasanya ada salah satu syekh ini lagi sedang berada di dalam satu majelis, yang mana perkumpulan majelis tersebut dihadiri oleh beberapa muridnya. Akhirnya syekh tersebut ingin mengetes salah satu muridnya ya, di dalam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam keyakinan mereka, di dalam cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya syekh tersebut ya mengajarkan atau memberi suatu ya ujian atau suatu PR lah bahasanya ya untuk ya menyembelih seekor ayam. Akhirnya disuruhlah para murid-murid tersebut. Ini murid-muridku, ini ada seekor ayam. Tugas kalian adalah menyembelih, tapi dengan satu syarat. Apa ya syaratnya? Syaratnya jangan sampai ada satu mata pun melihat tatkala kalian menyembelih ayam tersebut. Akhirnya para murid tersebut balik, keesokan harinya datang para murid tersebut membawa ayamnya yang sudah mati semua. Tinggal satu murung, ada satu murid murung membawa ayamnya yang masih dengan hidup. Akhirnya ditanya yang lain sama syekhnya, "Kau memotong syekh, saya sudah memotong ayam ini di dalam ya suatu ruangan yang mana ruangan tersebut tidak ada satupun yang melihat, tidak ada satu mata pun yang melihat." Akhirnya satunya lagi memotong di kandang, satunya lagi memotong di bawah gunung, di semuanya akhirnya. Dan satu tinggal muridnya syekh tersebut tidak memotong tuh ayam. Akhirnya ditanya sama syekh, "Kenapa engkau tidak memotong itu ayam? Bukankah aku perintahkan engkau untuk menyembelih atau memotong ayam?" "Ya Syekh, benar, kau perintahkan aku untuk memotong ya ayam tersebut."
untuk menyembelih ayam tersebut. Akan tetapi ya Syekh, syaratmu itu sangat sulit ya Syekh. Kau mensyaratkan kepadaku agar tidak ada satu mata pun yang melihat tatkala aku menyembelih. Itu tidak bisa ya Syekh. Tatkala aku ingin memotong, mungkin pandangan tersebut ya tidak ada manusia yang melihat, tapi pandangan Allah selalu melihatku. Inilah orang ya, yang kalau sudah cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memandang mereka, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan mereka. Inilah salah satu bukti bahwasannya suatu hamba itu tahu kalau ada Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, dia bersungguh-sungguh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian lihat bahwasannya hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Tapi Nabi Muhammad itu siapa yang menjaga Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala, karena bukti cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad. Bahkan diceritakan oleh Sayyidina Adam tatkala membakar buah khuldi, itu Sayyidina Adam itu ya melakukan pelanggaran yang sangat berat. Akhirnya Sayyidina Adam yaitu dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ratus abad Sayyidina Adam meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dimaafkan sama Allah. Akhirnya Sayyidina Adam pun ya bertawasul kepada Nabi Muhammad, ya Allah, berkat Muhammad ampuni dosamu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni berkat ada kalimat Muhammad. Akhirnya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, kenapa engkau tahu Muhammad sedangkan aku tidak menciptakan Muhammad? Sedangkan aku belum menciptakan Muhammad. Kenapa kau tahu dengan kalimat Muhammad?" Ya Allah, kata Sayyidina Adam, tatkala engkau meniup ruhku dan mataku terlihat di arsmu, mataku terbuka dan terlentang, dan aku melihat di arasmu, di tiang-tiang langitmu, itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan aku yakini bahwasannya ya tidak bersanding kalimat Allah dan Nabi Muhammad kecuali Muhammad adalah kekasihnya Allah. Di situ Allah Subhanahu wa taala bilang, benar ya Adam, laula Muhammad ma khalaq. Ya benar wahai Adam, kalau tidak dengan Nabi Muhammad maka aku tidak akan menciptakan engkau. Itu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya gampang ya ikhwan. Kalau kita ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, raih cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapai ridhonya Nabi Muhammad, kejar rahmatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kalau kita ingin dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu kita jauh-jauh lagi, ya nggak perlu kita kesana kesini. Orang tua kita juga kita cari itu. Orang tua kita dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, menghormati kedua orang tua kita, karena Nabi Muhammad selalu bilang, ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah, cintanya Allah ya terhadap manusia itu bersumber dengan cintanya manusia kepada orang tuanya. Tatkala manusia atau suatu anak bisa menghormati kedua orang tuanya, disitulah Allah akan menaruh cintanya terhadap anak tersebut. Dan kemurkahannya Allah, hati-hati atas kemurkaan orang tuanya. Makanya ya ikhwan, ya akhwat, ya di akhir zaman sekarang banyak orang-orang yang sudah ya menebarkan fitnah, bahkan di zaman yang penuh fitnah ini adalah fitnah yang sangat luar biasa. Bahkan yaitu banyak orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya, bahkan orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Berapa banyak? Karena salah satunya mereka tidak pernah menjadikan Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup mereka. Mereka tidak pernah menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh mereka. Nabi mereka tidak pernah menjadikan Nabi Muhammad tauladan hidup mereka. Mereka malah menjadikan artis-artis atau papan-papan atas yang ada di muka bumi ini sebagai idola mereka. Mereka tidak pernah mengidolakan Nabi Muhammad. Bahkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad mereka tidak tahu. Ibu Nabi Muhammad mereka tidak tahu. Ayah Nabi Muhammad mereka tidak tahu.
sahabat-sahabat Nabi Muhammad mereka tidak tahu, anak istri Nabi Muhammad mereka tidak tahu. Ketika mereka ingin mendapatkan cinta Allah sedangkan mereka buta dengan sejarah Nabi Muhammad, ini yakinlah ya ikhwan, mereka tidak akan bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta Allah Subhanahu wa taala bersumber dengan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya ikhwan, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, fokus dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Cintanya kita dengan Nabi Muhammad bukan dengan memuji, tapi cintanya kita dengan Nabi Muhammad melakukan syariat Nabi Muhammad, menghidupkan sholat berjamaah, menghidupkan sholat-sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan atau meraih cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga para sahabat, ya, mereka itu berjuang mati-matian untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup agar bisa mendapatkan cinta Nabi Muhammad dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu ya ikhwan, tidaklah kita berkumpul, tidaklah kita mendengarkan suatu tema ini, akan tetapi inilah menjadi pelajaran, inilah menjadi contoh, inilah menjadi garis besar bahwasannya kita tidak bisa meraih cintanya Allah kecuali melalui cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita sebagian daripada ilmu, sebagian daripada akhlak, sebagian daripada adab, sebagian daripada budi pekerti. Kebanyakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka yang tidak pernah meniru akhlak Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah meniru adab Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah meniru apapun yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang mereka berstatus umat Islam, mereka berstatus umat Nabi Muhammad, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad. Omongannya tidak sesuai dengan omongan Nabi Muhammad. Pakaiannya tidak sesuai dengan pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hal-hal yang jarang orang diberatkan untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah lebih menyakiti dibandingkan cinta, lebih malah menyakiti hati perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mana bisa mungkin kita meraih cintanya Nabi Muhammad, meraih cintanya Allah kalau kita sering menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terhadap kita itu luar biasa. Bahkan diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Nabi Muhammad sedang menjahit itu, Nabi Muhammad itu dia mengeluarkan keringatnya. Saking panasnya keluarlah keringat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pun dia melihat Siti Aisyah, ini kenapa ya Aisyah, kenapa engkau selalu memandangku wahai Aisyah? Dijawab sama Aisyah, iya ya Rasulullah, itu tatkala engkau mengeluarkan keringatmu itu tidak turun jatuh ke bumi, akan tetapi keringatmu itu ya ketika turun keringatnya nggak nyampe ke bumi tapi terbang lagi menjadi cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku takjub ya Rasulullah. Akhirnya didoakan sama Rasulullah, ya Aisyah, ya Allah ampuni Aisyah dosa yang dia sudah datang apapun yang sebelum dan sesudahnya. Lalu Sayyidina Aisyah pun merasa senang atas doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya sama Rasulullah, kau senang ya Aisyah dengan doa aku tersebut barusan? Kata Sayyidina Aisyah, iya aku senang ya Rasulullah, engkau mendoakan aku ya dosa yang sudah dan sebelum yang akan datang. Terus apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah pun bilang, ya Aisyah ketahuilah ya Aisyah bahwasannya itu doa yang selalu aku panjatkan untuk umatku. Ya, itu doa yang setiap harinya di dalam tahajudku aku berdoa agar umatku diampuni sebelum dan sesudah yang akan datang dosa-dosanya. Itulah bukti cinta Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Bahkan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajh, tatkala Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, Nabi Muhammad tidak mengingat anaknya Fatimah Zahra, tidak mengingat istrinya Khadijatul Kubra, tidak mengingat anak istrinya, sahabatnya Sayyidina Umar, wala Ali, wala Abu Bakar, wala Utsman. Tidak, yang diingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di akhir hayatnya, Nabi Muhammad mengingat, ya Jibril, wahai malaikat maut,
tolong engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawaku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin meminta satu permohonan. Apa ya Rasulullah? Permohonan jangan sampai ketika nyawaku dicabut, aku haramkan salah satu umatku menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketakutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada umatnya agar apa? Agar umatnya takut masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umatnya pernahkah memikiri ya Nabi Muhammad akan tetapi pernahkah umatnya selalu ya fokus dengan apa yang diinginkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak bangga kita mempunyai harta yang banyak, kita mempunyai kedudukan yang besar, kita mempunyai jabatan yang tinggi. Tidak bangga. Nabi Muhammad itu bangga tatkala kita selalu mendapatkan atau di dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di dalam melindungannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Inilah yang dinanti-nantikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka lalai, mereka lupa, mereka malah mementingkan dunia mereka. Mereka lebih mementingkan hal-hal urusan yang sekiranya membuat mereka lupa kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan adanya hal-hal seperti ini, adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, kajian-kajian seperti inilah yang menghasilkan, yang membuahkan hasil bahwasannya kitalah salah satu umat Nabi Muhammad yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersama-sama, walaupun kita sedikit, nggak apa-apa. Dengan sedikit ini insya Allah menjadi berkah. Ya, kita tidak perlu orang mau datang banyak, nggak perlu. Yang sedikit menjadi berkah, inilah sedikit kita amalkan untuk diri kita agar kita bisa mendapatkan orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Agar salah satu kita bisa, ya di diri kita ada salah satu orang yang bisa meraih cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sudah cinta terhadap kita, yakinlah di situ Allah akan memberikan cintanya Allah terhadap kita. Ketika Allah sudah cinta terhadap kita, apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari majelis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Boleh dilanjut? Boleh Habib. Afwan Habib. Iya. Ada pertanyaan yang masuk. Boleh. Apakah materinya sudah Habib tadi Habib? Boleh, udah selesai. Berarti sambil diskusi Habib. Ada dua pertanyaan sementara yang masuk Habib. Yang pertanyaan pertama, tadi kan kesimpulan materi yang tadi Habib sampaikan, bagaimana agar menjadi hamba yang dicintai Allah. Maka caranya yaitu dengan mengikuti Rasulullah. Yaitu sementara cara mengikuti Rasulullah itu bukan dengan memuji, tapi melalui tindakan-tindakan, yaitu menjalankan syariat-syariatnya, melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangannya, sehingga menjadi sarana untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang masuk Habib. Pertanyaan pertama, kalau tadi yang disampaikan oleh Habib adalah cara agar menjadi hamba yang dicintai Allah. Pertanyaan yang pertama, apa ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah? Bagaimana ciri-ciri seorang hamba itu dicintai Allah, dicintai Rasulullah? Kemudian boleh tidak seandainya seorang insan, seorang hamba merasa dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah? Itu pertanyaan yang pertama Habib. Kemudian pertanyaan kedua, ketika Ana jawab dulu ya pertama ya. Oh, baik Habib. Yang pertama, jadi ciri-cirinya kalau salah satu orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah, mereka lebih ya
memfokuskan diri mereka di bidang akhirat. Contohnya apa? Mereka lebih ibadahnya dibandingkan urusan duniawinya. Bahkan yaitu para ulama itu ya kalau sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, itu mereka lupa dengan hal-hal duniawi mereka. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau udah sholat, saking dia sudah khusyuknya di dalam sholat itu, dia harus ada Fatimah Zahra di sampingnya. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah masuknya antara kekasih sama sang kekasih. Nah, itu bedanya. Kalau sudah mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu cinta dari Allah Subhanahu wa taala, itu takbir kalau tidak diingetin ruku sama Sayyidatuna Fatimah itu nggak ruku. Kalau nggak etidal. Saking sudah masuknya tadallulnya di dalam kenikmatan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama itu ya, khususnya ulama Hadramut itu mereka tidak pernah mau ya. Ya, kadang ada salah satu ulama Hadramut itu nggak pernah mau baca Al-Qur'an di dalam baca Al-Qur'an di bulan Ramadan di siang hari. Justru baca Al-Qur'an di bulan Ramadan baik. Akan tetapi salah satu ulama nggak mau. Kenapa? Pas ditanya kenapa engkau nggak mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan di siang hari? Iya benar. Bedanya tatkala aku membaca di siang hari takut air liurku berubah menjadi air madu. Karena Allah sudah memberi kelezatan di dalam ibadah. Nah itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah kita bangga atas kita pamer atau kita merasa kita ini cinta? Oh nggak ada. Orang itu bahkan Nabi Muhammad pun selalu ketakutan atas dosa-dosa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun meminta ampun ya Allah, ampuni dosaku sebelum dan sesudah. Nabi Muhammad pun belum merasa bahwasannya dia ini adalah orang yang menjadi kekasihnya Allah. Nah itu beda. Jangan sampai kita ketika sudah kita udah meraih udah mendapatkan cintanya Allah, berarti kita ini enggak bisa itu. Boleh yang kedua? Pertanyaan yang kedua, Afwan Habib, ketika ada orang yang berkali-kali niatnya bertaubat, tapi lagi-lagi melakukan dosa tersebut, apakah taubatnya diterima? Mohon amalannya untuk kuat iman Habib. Untuk kuat iman Habib. Jadi gimana ya? Di sini ada benar. Bib, gimana kalau sudah taubat tiba-tiba maksiat, taubat maksiat. Nah, kita tidak tahu kapan tobat kita diterima, kapan tobat kita tidak diterima. Tapi seketika kita bermaksiat, jangan pernah kita lupa dengan taubat kepada Allah. Dan jangan juga kita mempermainkan taubat tersebut. Ya, dalam artian, nggak apa-apa deh, ntar gue maksiat, habis maksiat gue bakal bertobat lagi. Nggak bisa. Kita emang syarat taubat itu kan benar-benar salah satunya benar-benar dia berazam atau dia berniat tidak mengulangi atas perbuatan kemaksiatan. Nah, tapi kalau kita sudah niat, sudah emang benar-benar taubat nasuha, tapi tiba-tiba masih aja kita kalah dengan hawa nafsu kita, taubat lagi. Jangan sampai kita kalah dengan syaitan. Taubat lagi karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi la tai'as min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, maupun dosa kalian sebesar apapun tetap diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah mempunyai sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau untuk amalannya Habib. Amalan apa? Jadi ada peserta yang nanya amalan untuk kuat iman. Untuk kuat iman, salah satu amalannya baca yang anak tahu amalan untuk kuat iman. Ya mugallibal qulub, tsabbit quluba ala dinik wal iman itu. Apa itu? Bentar, coba anak lihat dulu. Di kitab apa? Ya, salah satunya juga ya kita baca ya doa apa Allahumma ya mugallibal qulub
Tabil qulubi ala dinik itu. Nah, itu untuk memperbanyak. Terus juga salah satu kita bisa memperkuat iman kita ya dengan apa? Dengan memperbaiki sholat kita. Sholat kita yang masih bolong-bolong itu diperbaiki. Terus juga apa? Menjaga ya tali silaturahmi kita. Terus banyak-banyak istighfar. Terus juga banyak-banyak bersedekah itu hal salah satu ya amalan-amalan yang bisa mendekatkan ya atau mengkuatkan iman kita. Ada lagi? Lagi Habib, pertanyaan ketiga dari Mbak. Silakan yang tadi Mbak Fatia yang mengajukan pertanyaan. Boleh open mic, Mbak? Ya, saya ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salam kenal Bib. Saya Fathia dari Surabaya. Salam kenal. Alhamdulillah, keterangan Habib dari awal sampai akhir itu merasakan apa itu kayak berbesmili gitu loh. Apa itu? Berbesmili menjadikan saya pribadi takut pada Allah. Terus insya Allah semoga kedepannya bisa menjadikan saya pribadi untuk bisa meraih cintanya Allah. Jadi saya mau bertanya, Bib. Gimana ya pertanyaan lu, Bang? Jadi begini, kita kan cara tadi Habib menerangkan bahwasanya bagaimana kita meraih cintanya Allah dengan cara meraih cintanya Nabi. Terus melakukan apa yang diperintah Nabi. Seperti meniru akhlaknya Nabi gitu ya, Bib ya. Terus setiap manusia kan ada masalah, Bib. Jadi saya sedikit mau curhat, sedikit bertanya atau mencari solusi. Jadi begini, pada suatu majelis itu terjadi perdebatan gitu lebih yang kemudian itu menjadikan salah satu pihak terjadi salah sangka gitu lebih. Kemudian si A itu tadi sudah minta maaf gitu. Sudah minta maaf, kemudian yang si B itu tadi tidak memaafkan gitu, Bib. Terus saya bilang, terus si B bilang, si A bilang, saya sudah minta maaf lo ya. Berarti kamu yang dosa. Enggak apa-apa, saya yang menanggung dosanya. Seperti itu, Bib. Jawabannya si A itu tadi. Jadi sudah minta maaf, intinya sudah minta maaf, kemudian tidak memaafkan. Nah, terus ya sampai saat ini si A itu kepikiran. Ternyata, maksudnya gini, ternyata si B itu sudah dari lama memendam perasaan mangkel gitu loh, Bib, sama si A. Jadi ini si B ini tidak mau memaafkan. Nah, terkait dengan meraih cinta Nabi, apakah si yang merasa bersalah ini dia itu tidak selalu bagaimana caranya untuk bisa meniru sifatnya Kanjeng Nabi? Apa kita sudahlah itu urusan Allah. Pokoknya saya sudah minta maaf. Jadi mohon solusinya, Bib. Maksudnya gitu, jangan sampai kita itu mempunyai kesalahan yang maksudnya sama-sama fair gitu loh, Bib. Gimana caranya biar dia itu mendapat ampunan. Gitulah. Bisa dipahami apa betulnya, Bib ya? Meraih ampunan manusia gitu loh. Jadi di dunia ini kita ada hablum minallah wa hablum minannas. Nah, hubungan kita sama Allah itu bisa kita minta maafnya secara dengan kita sholat, dengan taubat. Nah, itu hablum minallah. Kalau hablum minannas kita datangin, kita minta maaf,
urusan dia memaafkan atau tidak itu balik lagi urusan dia sama Allah. Yang penting kita sebagai ukhuwah, kita tidak pernah ingin meniatkan diri kita untuk memutus tali silaturahmi dengan apa? Dengan kita mengucapkan permintaan maaf. Karena permintaan maaf itu bukan hal yang rendah atau harga diri kita rendah gagak. Justru orang yang meminta maaf duluan, disitulah pintu surga akan dibuka lebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Mungkin ini Ya, Bib. boleh ditutup soalnya Anda mau ada acara lagi. Baik, Bib. Terima kasih, Habib. Jadi kesimpulan materi pada malam hari ini agak menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, yaitu caranya dengan mengikuti Rasulullah, yakni dengan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, yakni mengikuti syariat beliau, bukan sekadar memuji, tapi mengikuti tindak laku atau syariatnya. Kemudian ada tiga pertanyaan yang disampaikan dari para peserta. Yang pertama tadi bagaimana ciri-ciri seorang hamba yang diridhoi Allah? Jawabannya yaitu lebih memprioritaskan fokus dengan hal-hal akhirat dibandingkan dengan hal duniawi. Terus bolehkah seseorang hamba merasa dicintai Allah dan dicintai Rasulullah? Maka sebaiknya tidak bisa, karena baginda Nabi pun tidak pernah sampai merasa aman atau merasa dicintai oleh Allah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah taubat seorang yang terus-menerus terjatuh ke dalam dosa, tapi dia terus bertobat, taubatnya sah dan diterima, maka diterima selama taubatnya memenuhi syarat, selama juga tidak diremehkan. Terus kemudian ada amalan yang disampaikan oleh Habib untuk memperkuat iman, yaitu membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, memperbaiki sholat, memperbanyak istighfar dan lain-lain. Yang terakhir tadi dari pertanyaan dari Ibu. Seseorang yang minta maaf memberi maaf atau tidak, itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal tersebut bukan termasuk suatu hal yang rendah. Sekian kesimpulan pada materi kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak pada Habib atas materi, atas waktu yang telah diberikan, atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari seluruh sahabat Binadars di sini bisa menjadi ilmu yang manfaat, berkah. Kami sekali lagi mengucapkan sebanyak-banyaknya, dan yang terakhir kami mohon doa dari Habib sekaligus penutup nanti, dan juga di akhir untuk berkenan untuk foto bersama. Apalagi nih acaranya? Halo? Ini acaranya apa lagi? Acaranya doa Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya nastaghfiruka wa nasta'udzika diyadana wa abdana wa sana wa ahlana wa lana wa kullu syai'in ataitana. Allahumma jamilna bil afiyah wa salama wa bi taqwa wa istiqamah wa inna min jidina da nasan wa Allahumma inna wa li'aw Amin wa muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin adada halqi wa rida nafsihi wa dina ta'arsyi wa nada kalimatik bisirril Fatihah.
Amin. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Habib atas waktu dan materi yang disampaikan. Silakan para peserta untuk Oh, Habibnya sudah keluar ya. Teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sesi pada kajian pada malam hari ini. Nanti jika ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan lewat grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.